lo guys. Halo guys, kami dari kelompok 2 kelas 11-5. Kali ini kami akan membuat video reaction tentang debat keempat Cawapres di 2024. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit. Apakah akan dipergunakan 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup Pak Muhaimin, baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik. Padahal saya Pak. Nah, diceng tam dari pagi. Nggak bahaya tak? Ganjar Prof Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan. Baik, ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Bapak di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, Peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, greenflation adalah inflasi hijau.
Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang nggak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Behind the scene.